Pemirsa, kembali lagi dalam Sapa Bintang Pop Bali dan masih dengan para bintang tamu kita. Ada Gek Rani, juara 1 Bintang Pop Bali 2020, kemudian ada Kak Gung Ocha, dan juga ada Andika, grand finalis Bintang Pop Bali 2020. Nah, saya mau langsung lanjut nih mungkin ke adik-adik dulu ya. Mungkin nanti saya juga nanya ke Kak Gung Ocha lagi. Berkaitan dengan genre lagu nih, kan kita banyak nih tahu ada berbagai macam jenis genre lagu. Nah, kalau Gek Rani sendiri ada genre yang paling disuka nggak sebenarnya di genre apa? K-pop. K-pop. Anak zaman now. Anak zaman now banget sih K-pop. Jadi kalau disuruh nyanyi lagu kayak Dynamite, Blackpink nih udah paling itu bisa. jagonya anak-anak sekarang itu. Nah, kalau Dika sendiri sebenarnya genrenya lebih senang nyanyi apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih lebih senang genre jazz. Jazz. Wah. Sekarang saya komparasi dulu dengan jurinya nih. Kalau menurut Kak Gung Ocha gimana? Cocok nggak sih sebenarnya seperti suara atau warna suara seperti Dika tuh di jazz? Kalau tergantung ya, jazznya kan ada banyak tuh. Ada acid jazz, ada kalau Cowok tanya Dika sukanya siapa penyanyi jazz yang Dika tahu yang Dika suka? Yang Andika suka Ardhito Pramono itu kan penyanyi jazz. Habis itu ada Tulus. Oke. Nyanyi jazz juga sama Kunto Aji. Kunto Aji ya. Kalau yang dari luar Indonesia? Kalau dari luar nggak tahu. Belum tahu. Belum Oke. tahu. Jadi kalau lebih ke jazz coba didengerin kalau suka. Kalau Tulus dia masih ada popnya, ada jazznya. Kalau mau denger jazz yang pure bisa coba di search kayak yang ada Incognito, abis itu ada banyak sih yang nyanyi lagu Spain, saya lupa ya namanya, aduh siapa, nanti bisa di Google deh cari, nanti kita ngobrol abis ini ya. Nah, kalau Gek Rani sendiri kata K-pop nih, Kak Ocha. Aduh, kalau K-pop tuh saya cuma taunya Blackpink, terus siapa sih yang cowok-cowok itu ya? Aduh, kalau saya juga wawasan K-pop nggak terlalu. Kalau Gek Rani pasti tahu semua. Iya, kayaknya sama anak saya seumuran, jadi anak-anak itu K-pop banget. Berarti kalau di rumah biasanya latihan dengan lagu Korea berarti Gak? Enggak. Enggak, lagu Korea. Oke, nah pemirsa dan juga adik-adik, para grand finalis kita kemarin ini sempat bertemu juga dengan Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Swastini Koster, dan mereka juga kemarin datang ke rumah jabatan karena diundang juga oleh Ibu Gubernur kita. Kira-kira seperti apa? Berikut kita akan tampilkan visualnya. Kepada TVRI Bali ya, dalam hal ini yang sudah mewadahi talenta-talenta muda kita, memberi ruang untuk mereka bisa berekspresi. Jadi karena untuk TVRI Bali Titiang betul-betul merasakan Titiang lahir dan diasuh oleh TVRI Bali. Kalau zaman itu Titiang berteater. Nah sekarang ada ajang untuk bintang televisi itu mengasah anak-anak kita dalam hal tarik suara. Nah, itu setelah Ibu mendengar hasilnya, para finalis niki luar biasa. Itulah memang TVRI kehadirannya harus memberikan wadah dan ruang untuk anak-anak kita bisa berekspresi. Sekali lagi terima kasih, jangan bosan-bosan, jangan berhenti sampai di sini. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk mewadahi, untuk memberi ruang kepada talenta-talenta muda kita. TVRI bersama masyarakat Bali dan pemerintah Provinsi Bali, yuk kita gawangi kaula muda kita, karena mereka yang akan memegang masa depan kita.
Nah, itu tadi kunjungan dari grand finalis kita ke rumah jabatan Gubernur Bali dan bertemu langsung ya dengan Ibu Gubernur Bali, Ibu Putri Suhasini Koster. Dan kami juga tentu mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Putri Suhasini Koster karena selalu memberikan dukungan untuk kegiatan kita ini dan mensupport secara penuh penyelenggaraan dari Bintang Pop Bali di tahun kali ini. Nah, ini kalian kan katanya dapat hadiah ya? Iya. Dapat hadiah apa nih para grand finalis nih dari Ibu Gubernur kita? Handphone. Dapat apa? Handphone. Dapat handphone. Dika juga dapat? Iya dapat. Nggak ada yang lebih? Ya, kita juga perlu yang mungkin. Ya, maksudnya dapat tahu keluarga gitu ya. Kan boleh ya Kak Ocha ya. Siapa tahu nanti tahun 2021 kan. Ibu Gubernur mungkin kalau nonton. Pesan tersirat ya. Gimana sih rasanya? Kalian udah pernah bertemu dengan Ibu Gubernur, Kakak aja belum pernah nih. Gimana sih rasanya ketemu dengan Ibu Gubernur Kira nih? Senang. Senang. Ada nggak pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Putri Suhasini Koster kepada Geran? Selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Oke. Kalau Dika, ada pesan khusus yang disampaikan Ibu kepada Dika? Pengalaman nggak bakal bisa dibeli di mana-mana. Wah, benar sekali ya. Karena mungkin itu juga sudah dirasakan langsung oleh Dika yang 3 kali sampai ikut ajang Bintang Pop Bali. Dan mungkin kalau Dika sendiri, next ke depannya akan ada ikut ajang kegiatan apa lagi nih? Kalau ada lomba-lomba lagi? Mungkin FLS 2N kalau misalnya ada. Mungkin itu akan saya ikuti lagi. Kira-kira berarti tahun depan berarti Kak Ocha ya? Kayaknya banyak yang online juga kan ya, virtual juga ya lomba-lomba. Jadi rajin-rajin buat cari informasi aja kalau mau ikutan lomba. Iya, berarti termasuk juga untuk Gerani mungkin. Bahkan nanti ada ajang menyanyi gini apa? K-pop. Ya, tetap siapa bakat tahu ya. bakat tetap harus dikembangkan dimanapun itu karena kan ya basicnya juga tetap menyanyi juga kan. Iya. Kak Ocha, saya juga mau nanya nih, seorang musisi itu ada kewajiban nggak sih harus punya kemampuan bermain alat musik? Seorang penyanyi atau musisi? Beda ya? Ya penyanyi deh kali. Oke. Kalau penyanyi sih biasanya jarang yang bisa ya. Termasuk saya cuma bisa main piano sedikit-sedikit aja. Menurut saya kalau sebaiknya iya bisa untuk bermain alat musik. Jadi kalau dia dengan alat musik kan itu sudah pasti tuh nada do re mi fa solnya, solfeggio-nya dia akan lebih mudah terekam di benak ya, di hati, di otak, lebih gampang gitu loh. Ketika dia bermain alat musik itu akan lebih gampang untuk pitch-nya, apanya itu lebih mudah. Dan mungkin secara perasaan juga akan lebih nyatu mungkin dengan lagu juga Kak Ocha. Kalau untuk menyatu dengan lagu sih itu penghayatan. Tapi kalau untuk musikalitasnya, jadi improvisasi atau apa itu dia lebih mudah akan bisa menguasai ketika seorang penyanyi bisa bermain alat musik. Oke, begitu. Dika gimana? Ada gini kemampuan bermain alat musik? Ada. Apa? Main piano, main gitar, main drum. Wah, berarti banyak juga. Selain itu, biola mungkin alat musik yang agak-agak gini, yang kurang lumrah mungkin saksofon. Oh, enggak bisa. Masih umum ya? Belum. Okay. Karena gitar, jazz ya, karena jazz biasanya kan dekat dengan saksofon kayak itu ya. Iya, gitar, drum, piano udah. Jadi dia nggak usah cari teman-teman bandnya, main sendiri aja. Seorang diri bandnya. Nah kalau Gerani bisa main alat musik apa nih Gak? Keyboard. Kalau di rumah biasa latihan dengan diri sendiri masih langsung dengan main keyboardnya? Kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang juga masih diiringi. Iya. Kalau Kak Ocha sendiri, Kak Ocha? Ada? Ada apa nih? Ada. ada bisa main ini Kak Ocha? Ada bisa maksudnya gini? Bisa, tapi sedikit. Karena kan kalau mulai kayak mau latihan itu kita lebih enak pakai gitu. Oke. Oke, ini keren-keren sih. Kita mengucapkan terima kasih juga ya adik-adik kita udah datang ngobrol-ngobrol dengan kita. Nah, Kak Ocha ada yang mungkin pengen disampaikan atau pertanyaan khusus nih? Berhubung kemarin kan mungkin karena kemarin pas Bintang Pop, ya kita cuma melihat mereka sedang bernyanyi, belum sempat ngobrol-ngobrol. Kalau Kak Ocha ada nggak sih mungkin pertanyaan yang belum sempat disampaikan ke adik-adik kita ini? Tadi Gerani tadi cita-citanya menjadi dokter gigi. Ya. Ada nggak second opinion cita-cita? Kalau misalkan dalam perjalanan biasanya kan kalau Ocha dulu waktu kecil suka cita-cita jadi apa? Jadi astronot. Ya, anak kecil nggak tahu ya. Astronot, pilot. Terus demikian saya astronot itu apa ya? Terus gitu. Jadi second opinion
Kalau misalkan in case nggak jadi dokter, ingin jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Oke. Tetap di jalur penyanyinya ya. Ya kita nggak pernah tahu kan. Cuman kalau memang sekarang lagi mencintai menyanyi, mencintai seni, itu satu sisi yang memang baik untuk segala profesi ke depan menurut saya. Dika, kalau nggak jadi dokter? Jadi musisi. Musisi. Ya, berarti artinya sudah punya bakat yang bisa dipegang untuk mungkin berkarir ke depannya juga Kak Ocha ya? Ya. Berarti Kak Ocha dulu sebenarnya cita-cita astronot? Wah, hampir saya dengar Kak Ocha nyanyi di luar angkasa kalau ini. TK jadi astronot, demikian SMP pengen jadi arsitek. Sebenarnya saya memang pengen jadi arsitek. Karena saya lihat Aji saya kan gambar. Saya memang sampai sekarang saya masih suka gambar. Dena rumah sambil menghayal itu memang sampai sekarang saya suka. Wah, ini tapi tetap menjadi seorang arsitek yang pintar menyanyi juga nih Kak Ocha ya. Oke. Kesibukan ke depan kira-kira untuk Dika dan juga Rani, kira-kira ada rencana mungkin ada gini planning duet mungkin ya dengan gini para musisi lainnya atau para penyanyi lainnya, ada mungkin Rani sejauh ini? Belum ada. Kalau Dika? Udah ada beberapa project yang bakal terjadi 2021. Yang bakal terjadi. Bakal terjadi ya. Saksikan di YouTube channel dari Andi. Mana? Paling atas pokoknya. Paling atas. Paling atas pokoknya saya ingat nanti saya searching Dika, nanti saya searching. Kak Ocha, kembali ke Kak Ocha. Kak Ocha kan mungkin berkarya di dunia musik sudah lebih dari 20 tahun. Lebih ya? Sudah lebih dari 20 tahun. Nah, ada nggak sih keinginan untuk berkarya yang khusus itu karyanya untuk anak-anak gitu Kak Ocha? Pingin banget. Jadi saya pingin bikin drama musikal untuk anak-anak ya. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Jadi saya bisa untuk mencari sponsor untuk skrip yang saya buat. Kira-kira drama musikalnya lagunya pop Indonesia atau Balin kira-kira? Belum tahu, tapi drama musikal ya. Wah. Pingin banget sih saya bikin drama musikal yang mengangkat mungkin sejarah di Bali atau apa gitu. Cuman nanti lagunya belum tahu mau Indonesia apa. Mungkin digabung mix ya? Ya, di mix. Wah, ini keren sih. Saya kalau Kak Gongocha buat drama musikal saya nonton lah. Pasti saya beli pasti tiketnya ya. Oke pemirsa, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan para bintang tamu kita, tapi kita